Muhasabah ajalmu tak menunggu taubatmu saudaraku. Bila kita bingung dari mana kita akan memperbaiki keadaan dan diri, maka mulailah dari taubat. Insya Allah taubat kita akan mengantarkan kepada kebaikan. Saudaraku, ajal tidak menunggu taubat kita. Kalaupun kata-kata tidak dapat menyadarkan diri kita, mungkin musibahlah yang dapat menyadarkan kita. Jika musibah tidak juga dapat menyadarkan kita, maka kematianlah yang dapat menghentikan keras kepalanya kita. Ingatlah, ketika kita wafat, kita tidak dapat kembali lagi untuk bertobat. Saudaraku, taubat adalah penghapus seluruh dosa, dan di antara nama Allah adalah At-Tawwab yang maha menerima taubat, Al-Ghafur yang maha pengampun, dan Al-Ghaffar yang maha pengampun dengan ampunan yang banyak. Sehingga, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka jika ia bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya, berdasarkan firman-Nya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, bertobat. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini merupakan seruan bagi seluruh pelaku maksiat, baik maksiat kekufuran maupun yang lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, dan juga merupakan kabar bahwa Allah mengampuni dosa seluruhnya bagi siapapun yang bertaubat dan kembali dari dosa-dosa tersebut, bagaimanapun keadaan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya banyak, bahkan seperti buih di lautan. Tafsir Al-Quran Al-Azhim 4.111. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi rahimahullah juga menjelaskan firman Allah, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu kembalilah kalian kepadanya dengan melakukan ketaatan. Ketika Allah menjelaskan bahwa siapapun yang bertaubat dari kesyirikan maka akan diampuni dosanya, saat itu juga Allah memerintahkan untuk taubat dan kembali kepadanya. Inabah dalam ayat ini maksudnya adalah kembali kepada Allah dengan ikhlas. Tafsir Al-Qurtubi 15186. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Maka seharusnya kita sebagai manusia yang banyak melakukan dosa untuk selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Rasulullah memerintahkan, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunannya, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim 4870. Meski manusia dirundung oleh kemaksiatan dan dosa menumpuk, bukan berarti tak ada lagi pintu untuk memperbaiki diri. Betapapun menggunung perbuatan maksiat seorang hamba, namun pintu rahmat selalu terbuka. Manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, yaitu dengan bertobat. 24.304. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, janganlah engkau mengatakan, saya masih muda dan nanti saya akan bertaubat. Betapa banyak dari pemuda yang dijemput kematian sebelum ia berusia tua, dan betapa banyak dari petani yang ditimpa kematian sebelum ia menuai tanamannya. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Amalan salih akan bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat. Seandainya engkau hidup 1000 tahun dan engkau di atas ketaatan kepada Allah, maka engkau berada di atas kebaikan. Jangan tertipu dengan usia muda, kekuatan dan harta. Waspadalah dan persiapkanlah bekal baik di saat usia muda, setengah umur ataupun di usia tua sampai engkau berjumpa dengan Rabb-Mu. Waspadailah sebab-sebab kebinasaan. Dan mohonlah taufik dan pertolongan kepada Rabb-Mu, sesungguhnya Dialah Subhanahu Sang pemberi hidayah dan taufik Jalla wa Ala.
Mohonlah kepadanya dengan penuh kerendahan hati agar memberimu hidayah dan kekokohan serta menolongmu untuk senantiasa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya dan baik dalam beribadah kepadanya. Majmu'ul Fatawa, 24304. Setiap manusia pernah bersalah. Tak ada manusia yang tidak pernah salah. Bahkan manusia sendiri adalah tempatnya salah. Nabi dan Rasul Allah sajalah yang maksum. Maksum di sini adalah bermakna ketika Nabi atau Rasul tersalah, maka Allah langsung menegur dan membetulkannya. Saudaraku, sebaik-baik orang yang bersalah atau pendosa adalah mereka yang bertobat. Tentu mereka lebih mulia daripada orang yang menyangka dirinya berbuat baik, tajuk atas diri sendiri dan menginginkan agar orang lain mendengar atau mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang baik. Tak akan ada lagi beban dalam jiwa bagi yang bertobat. Kegelisahan dan kebingungan yang mendera jiwa pun sirna. Tumpukan rasa bersalah dalam dada yang selama ini menjadi biang masalah menjalani kehidupan, hilang seketika. Ketenangan dan kebahagiaan jiwa berangsur menjelma. Agar kebaikan terus mengitari kita, maka menjadi salah satu bagian taubatnya adalah dengan meninggalkan lingkungan yang tidak kondusif. Hendaknya beralih ke lingkungan yang kondusif, yakni lingkungan yang orang-orangnya mengamalkan ketaatan dan menyeru agar melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa bertaubat atas dosa dan kesalahan kita untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.